Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai membuat benih pepaya sendiri dengan hasil 95% dari pepaya kebun sendiri menghasilkan pepaya betina. Budidaya tanaman pepaya sangat kecewa bila mana pada saat tanaman pepaya sudah mulai dewasa dan secara tidak diharapkan terjadi perubahan kelamin. Salah satunya adalah kelamin jantan yang disebut dengan pepaya gandul. Sedangkan pepaya itu, budidaya pepaya diharapkan menghasilkan pepaya semuanya betina. Karena di sana memiliki perbedaan antara pepaya jantan dengan pepaya betina. Pepaya jantan menghasilkan jenis bunga yang beruntun dan buahnya kecil-kecil. Ukurannya paling besar ukuran kepalan tangan dan kurang baik, sehingga di pasaran tidak tertarik untuk para konsumen. Kemudian pepaya itu memiliki dua kelamin jantan dan betina. Dalam satu kelopak bunga itu memiliki kelamin jantan dan betina. Tetapi yang betina ini adalah sangat diharapkan oleh para petani pepaya agar mendapatkan buah yang betul-betul sesuai dengan ukuran para konsumen atau di pasaran. Jenis pepaya pada umumnya yang ditanam oleh para petani budidaya tanaman pepaya di kalangan bisnis itu sudah menggunakan varietas pepaya Kalin yang dihasilkan dari perusahaan California. Ini salah satu jenisnya, ini pepaya Kalin yang dihasilkan dari perusahaan California. Ada yang bentuknya lonjong, ada pula yang bulat. Kalau secara fisik langsung ini nampaknya adalah pepaya lokal. Tetapi ini kalau kita belah, ini punya perbedaan dengan ketebalan dagingnya, kemudian pejal dagingnya. Tapi kalau pepaya lokal ini lembek. Nah, ini contohnya adalah pepaya lokal. Ini dalamnya lembek. Ya, dalamnya lembek. Nah, pada sore hari ini saya akan membuat benih pepaya sendiri dari hasil buah tanaman pepaya, lalu saya benihkan lagi. Berdasarkan pengalaman, ini hasilnya 95% betina. Nah, untuk itu pada kali ini langkah-langkah membuat benih pepaya sendiri yang akan ditanam di kebun sendiri, dan keberadaannya ini sedang di areal pekarangan sekitar rumah.
Nah, adapun langkah-langkah yang perlu disiapkan, yang pertama adalah menyiapkan air ini untuk mencuci bila mana nanti biji dikeluarkan. Kemudian ini adalah saringan untuk menyaring bagian lendir nanti yang dihancurkan, sehingga nanti akan keluar melalui saringan kawat kasak. Kemudian untuk melepaskan lendir ini menggunakan sabut yang kasar. Ini bisa digunakan, kebiasaan digunakan untuk mencuci piring. Kemudian yang berikutnya adalah pisau sebagai alat pemotong yang sudah bersih dan diusahakan steril. Kemudian ini adalah talenan. Talenannya ini sebaiknya menggunakan kayu agar tidak mengandung karat. Lalu ini adalah ada sebuah alat untuk mengeluarkan benih dari dalam pepaya yang sudah dipotong. Kemudian selain berikutnya adalah ini tampah. Tampah adalah untuk hasil akhir nanti dijemur, kemudian dialasi dengan kain kasak agar nanti benih yang sudah dicuci dan dikeluarkan lendirnya ini tidak merekat pada tampah, sehingga betul-betul ini terjaga dari goresan-goresan yang kasar. Itu adalah alat yang perlu disiapkan. Yang berikutnya bahwa unsur utama yang paling diperhatikan bahwa untuk membenihkan pepaya sendiri agar menghasilkan genetiknya atau keturunannya masih 95% ini adalah betina. Caranya adalah yang pertama, kita syarat-syarat pepaya yang akan dibibitkan atau dibenihkan ini yang bebas hama, ya, bebas hama penyakit, kemudian sudah tua di pohon bahkan sudah kuning, ini adalah tandanya sudah sampai umur dan sudah tua, siap untuk dipanen dan dijadikan benih kalau mau membenihkan sendiri. Nah, untuk yang diharapkan hampir 95 bahkan 100% menjadi benih betina, ini ada salah satu cara dan sangat jitu sudah kami laksanakan. Ini caranya adalah bagian mana benih yang semuanya hampir betina dan bagian mana yang penuh dengan jantan. Nah, itu pada umumnya bahwa bagian benih di pangkal ini masih nampak muda. Kemudian yang di ujung ini benihnya jarang, kemudian juga kurang bernas. Di atas juga ini pada pangkalnya juga masih muda dan kurang bernas, sehingga kita ambil bagian tengah. Bagian tengahnya yang kita ambil. Ini juga pepaya yang bulat, ini juga kita buang sepertiga bagian ke bawah dan kita buang sepertiga bagian ke bagian pangkal. Nah, ini caranya kita potong. Ini diperkirakan adalah sepertiga bagian kita potong menggunakan pisau di atas talenan.
Kemudian nanti sepertiga bagian lagi ini ke arah pangkal dipotong. Jadi kalau disatukan ini nampaknya dibagi dua, antara ujung dengan pangkal ini hampir sama, dua bagian ya, dua bagian. Ini nampak bijinya juga ada yang masih putih, tandanya ini masih muda dan kurang berisi, bahkan tidak berisi ini. Kemudian yang ke pangkal juga ini masih nampak ada yang muda, tuh muda putih ya. Nah, setelah ini kita potong, kemudian kita keluarkan isinya ini langsung ke saringan kasak. Kemudian alat yang ini adalah untuk mendorong. Kalau memang ini tidak dibelah, bisa dibelah, bisa didorong langsung. Ini bijinya dikeluarkan dengan mendorong bagian yang sudah nampak berlubang. Nah, sehingga itu akan keluar bijinya. Dan itu menggunakan, kalau bisa menggunakan yang agak lunak. Ini saya gunakan dari pelepah pisang. Pelepah pisang ini lunak sehingga tidak akan menggores bagian daging buah pepaya. Nah, ini dikeluarkan. Nah, dikeluarkan sehingga nampak semuanya sudah keluar dan dagingnya masih utuh. Kalaupun mau dikonsumsi ini tidak nampak kotor dan banyak tangan yang mengganggu dari daging pepaya. Nah, atau bisa dibelah, Nah, memang kalau dibelah lebih bersih lagi, sehingga bagian yang tidak terlihat dari atas ketika kita dorong dari lubang bagian tengah pepaya masih ada tersisa. Nah, ini sudah keluar. Bijinya ada dua macam, ada yang hitam, ada yang putih. Yang putih ini tandanya benih ya masih muda dan tidak bernas. Manakala nanti kita bersihkan di air bersih ya, di air bersih ini akan terapung. Kita bersihkan, menggunakan serat untuk digunakan bahan pembersih ketika mencuci piring. Ini terus ditekan biji yang bernas itu, yang berisi, artinya bahwa itu adalah bakal biji yang bisa tumbuh manakala kita ditanam kembali menggunakan benih buatan sendiri. Nah, yang warnanya putih nih, lihat, yang warna putih ini akan terapung karena tidak berisi, sehingga kita keluarkan pelan-pelan sehingga laun-laun ini akan keluar. Terapung. Nah,
Usahakan ini lendirnya semuanya lepas dari biji, karena biji ini diselimuti oleh bagian lendir. Manakala nanti kita jemur, kalau ini bagian lendirnya tidak bersih, itu akan mengeras dan akan menutup bagian biji, sehingga biji ketika kita rendam pada saat mau ditanam ini sulit ditembus oleh air, sehingga ketika kita tanam atau disemai, pada persemaian pertumbuhannya lambat, yang biasanya 15 sampai 20 hari sudah tumbuh, tapi ini belum, karena terselimuti atau tertutup oleh lendir yang terbawa ketika membersihkan benih pepaya sendiri. Itu tidak diperhatikan, sehingga di sini adalah harus betul-betul lendirnya lepas. Setelah lendirnya lepas, lalu kita siapkan dan sudah dilimbang atau dikeluarkan melalui rendaman air. Kemudian kita tiriskan dan simpan di tampah yang sudah dilapisi ini, yang sudah dilapisi oleh kain kasak, lalu dikering anginkan di tempat yang teduh, tidak usah dijemur di terik matahari. Ini dibiarkan selama 3-5 hari. Setelah mengering, kemudian nanti disimpan pada tempat atau wadah yang sudah disiapkan, bisa menggunakan plastik. Kalau benih ini sudah betul-betul kering, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, diistirahatkan minimal ini 1 bulan. Tetapi ada beberapa petani atau masyarakat petani rumahan yang menanam di sekitar rumah, itu hanya sekitar hobi atau seneng di pekarangannya, itu bisa ini disemai langsung. Namun biasanya itu kalau ini benih belum diistirahatkan, umurnya itu adalah sangat pendek dan rentan terhadap hama penyakit. Untuk itu disimpan dulu di dalam plastik ya. Kalau ini sudah kering, dikering anginkan, kemudian disimpan di dalam plastik. Dalam plastik, jadi usahakan ini plastiknya di sealer
atau bisa menggunakan api lilin ya, rapat. Yang jelas adalah kedap udara ini minimal 1 bulan diistirahatkan, atau memang kalau kita ingin segera memiliki tanaman pepaya California dan untuk meyakinkan bahwa ini hampir 95% betina, boleh ini disebar atau disemai langsung, kemudian silakan ditanam. Hanya jangan kaget manakala pada saat pertumbuhan dewasa rentan terhadap hama dan penyakit. Nah, itulah sekilas informasi tentang cara membuat benih pepaya California maupun pepaya lokal sendiri tanpa membeli ke perusahaan benih atau ke toko benih pertanian. Memang pada saat ini jenis pepaya California itu masih sangat jarang di kios-kios pertanian di sekitar kita, dan memang sangat mudah sekarang dengan melalui online bisa pesan itu benih pepaya California. Namun tidak ada salahnya dengan modal kemauan, dengan modal kreativitas, kita masih tetap mendapatkan pepaya California sendiri dengan benih sendiri, dan hasilnya hampir 95% betina. Insya Allah ini hasilnya juga tidak jauh berbeda dengan benih yang sudah disertifikasi oleh lembaga benih. Itulah berbagi pengalaman, mudah-mudahan para petani milenial atau saudara dan pemirsa yang mau iseng-iseng menanam pepaya di sekitar rumah dan di pekarangan tidak usah beli benih ke toko sarana produksi pertanian. Kita tinggal beli pepaya California yang ada di toko buah. Selain nanti dagingnya bisa dimakan oleh keluarga dan benihnya bisa dikembangbiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.